Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iza. Nama saya Rufina Limawarda. Nama saya Satria Chandra Wijaya. Nama saya Tasya Indriani Ramadona. Nama saya Nama saya Monika Firliana. Rafli Sufi Surya Andika. Dari program studi agroteknologi Universitas Tunjung Madura kelas C. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menyampaikan sebuah refleksi pengantar untuk kita kemudian mengenal konsep wawasan Nusantara. Coba kita ingat kembali suatu tragedi sengketa perbatasan di mana ketika itu Timur Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Timur Leste itu awalnya merupakan bagian dari negara Indonesia, namun dia memisahkan diri dari Indonesia dan menjadi negara sendiri. Nah, pemicu ketika itu dalam beberapa literatur yang saya baca dijelaskan bahwa adalah sengketa perbatasan. Jadi ada perebutan lahan antara warga Indonesia dengan warga Timur Leste. Warga Indonesia mengakui bahwa itu bukan hak warga Timur Leste, namun sebaliknya warga Timur Leste mengakui itu adalah daerahnya dan menjadi hak mereka, seperti itu. Sehingga hal ini menjadi sedemikian kompleks dan akhirnya pungkasnya Timur Leste memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keterkaitannya apa dengan konsep wawasan Nusantara? Nah, mari kita mempelajari lebih lanjut. Setelah ini akan ada penyampaian definisi terkait wawasan Nusantara. Dalam hal ini akan disampaikan oleh saudara Rafli. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian wawasan Nusantara menurut TAP MPR tahun 1999, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Menurut W. Usman, cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Kesimpulannya, wawasan Nusantara adalah sebuah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan yang utuh. Kesatuan ini memiliki unsur-unsur yang antara lain adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara Rafli yang sudah memberikan definisi terkait konsep wawasan Nusantara. Selanjutnya kita masuk kepada konsep dasar wawasan Nusantara, yaitu yang pertama ada konsep Trigatra dan yang kedua ada konsep Pancagatra. Nah, dalam hal ini untuk kita mengenal lebih detail, kami persilakan kepada saudara Chandra dan saudari Monika untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Chandra Wijaya dari kelompok 5 PPKN. Di sini saya akan menerangkan tentang Trigatra. Apa itu Trigatra? Trigatra meliputi 1. Letak dan bentuk geografi, 2. Keadaan dan kemampuan penduduk, 3. Keadaan dan kekayaan alam. Yang pertama, letak dan bentuk geografi. Wawasan Nusantara berkaitan erat dengan letak geografis wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Wilayah Indonesia terdiri dari daratan, laut, serta ruang udara. Wilayah Indonesia yang juga terletak di antara dua benua dan dua samudra menjadikan negara kita strategis di tengah lalu lintas perdagangan dunia. Faktor yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk. Faktor penduduk turut mempengaruhi pelaksanaan wawasan Nusantara. Ada beberapa faktor penting yang harus kita perhatikan terkait keadaan dan kemampuan penduduk dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Faktor A,
faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk. Faktor ini mencakup kematian, kelahiran, pendatang baru, orang yang meninggalkan wilayah aslinya, pertambahan angkatan kerja, dan pertambahan tenaga kerja. Faktor B, faktor yang mempengaruhi komposisi penduduk. Komposisi penduduk mencakup umur, kelamin, tingkat pendidikan, suku, bangsa, agama, dan berbagai aspek lainnya. Lebih lanjut, komposisi penduduk juga dapat dipengaruhi oleh permintaan penduduk, fertilitas, dan mortalitas. Faktor C, yaitu faktor yang mempengaruhi distribusi penduduk. Dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, pemerintah wajib membuat kebijakan yang dapat mengatur penyebaran penduduk agar merata dan aman. Persebaran yang tidak merata dapat berdampak pada meningkatnya masalah sosial dan ancaman terhadap pertahanan suatu ketahanan nasional serta ketahanan nasional. Dan faktor dan trigatra yang terakhir, yang ketiga, yaitu keadaan dan kekayaan alam. Pemanfaatan kekayaan alam turut menjadi aspek penting dalam Pancagatra. Sesuai amanat undang-undang, negara harus menjamin bahwa seluruh penggunaan kekayaan alam dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, untuk menjamin pemanfaatan kekayaan alam ini memberikan manfaat maksimal bagi rakyat, negara juga bertanggung jawab menumbuhkan daya saing dari kekayaan alam yang dimiliki. Berikut produk turunannya serta kelestarian kekayaan alam tersebut. Kesimpulannya, aspek trigatra merupakan salah satu aspek yang harus diterapkan dalam pelaksanaan wawasan Nusantara. Aspek ini mencakup lokasi dan wilayah geografis, keadaan dan kemampuan penduduk, serta keadaan dan kekayaan alam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep Pancagrata. Konsep Pancagrata dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ideologi yaitu pengetahuan tentang Indonesia sebagai negara Pancasila. Politik yaitu pengetahuan tentang kekuasaan dan kebijakan publik oleh pemangku kebijakan atau pemerintahan. Ekonomi yaitu pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya alam sebagai komoditi yang harus dikelola secara adil untuk kemakmuran rakyat. Sosial dan budaya adalah pengetahuan tentang keberagaman dan nilai yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertahanan dan keamanan merupakan pengetahuan tentang mempertahankan keutuhan Indonesia dari serangan luar maupun serangan dalam. Penjelasan dari Saudara Chandra dan Saudari Monica tentang konsep Trigatra dan konsep Pancagatra dari konsep wawasan Nusantara itu sendiri. Nah, kemudian kita akan masuk kepada landasan hukum dari konsep wawasan Nusantara. Nah, dalam hal ini akan dijelaskan oleh Saudari Ade. Kepadanya dipersilahkan. Dasar hukum. Wawasan Nusantara memiliki dasar hukum yang dapat diterima sebagai konsepsi politik kewarganegaraan. Hal tersebut tercantum dalam aturan sebagai berikut. Yang pertama, pada TAP MPR nomor 4/MPR/1973 pada tanggal 22 Maret 1973. Yang kedua, pada TAP MPR nomor 4/22/Maret/1978 tentang GBHN. Dan yang ketiga, pada TAP MPR nomor 2/MPR/1983/12/Maret/1983. Nah, ternyata konsep wawasan Nusantara ini adalah landasan hukumnya, yaitu pada TAP MPR nomor 4 tahun 1973 dan TAP MPR nomor 4 tahun 1978 serta TAP MPR nomor 2 tahun 1983.
Nah, terima kasih kami sampaikan kepada saudari Ade yang telah menyampaikan tentang dasar hukum. Selanjutnya, setelah kita mengetahui konsep dasar dan dasar hukum, termasuk juga pengertiannya tadi, kira-kira asas-asas yang ada dalam konsep wawasan Nusantara itu seperti apa? Nah, ini akan dijelaskan oleh saudari Tasya. Kepada saudari Tasya, dipersilakan. Asas-asas yang mendasari wawasan Nusantara. Yang pertama yaitu kepentingan yang sama. Maksudnya adalah kita harus memiliki satu visi dan satu orientasi dalam memahami wawasan Nusantara ini. Dan yang kedua yaitu keadilan. Maksudnya adalah kesesuaian pembagian hasil dengan andil, jerih payah, usaha, baik dalam orang perorangan, kelompok, golongan, maupun daerah. Dan yang ketiga yaitu kejujuran. Maksudnya adalah adanya kesesuaian antara ucapan dengan tindakan. Yang keempat, solidaritas. Maksudnya adalah bagaimana seluruh elemen negara dapat saling berempati dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia. Yang kelima yaitu kerjasama. Maksudnya adalah bekerja sama secara strategis maupun taktis untuk mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan nasional. Dan yang keenam, kesetiaan. Maksudnya adalah loyalitas dari warga negara dan unsur-unsur negara terhadap kesepakatan-kesepakatan nasional yang dibuat semenjak bangsa Indonesia berdiri. Nah, ternyata asas-asas yang ada dalam konsep wawasan Nusantara itu ada 6. Nah, tentu teman-teman sudah mengetahuinya karena tadi sudah dijelaskan oleh saudari Tasya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan fungsi. Kira-kira fungsi dari konsep wawasan Nusantara itu apa? Nah, untuk menjawab, kami persilakan kepada saudari Radina untuk menjelaskan tentang fungsi dari konsep wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara. Terdapat 4 fungsi utama dari wawasan Nusantara, yaitu yang pertama sebagai konsepsi ketahanan nasional. Di sini wawasan Nusantara diartikan sebagai dasar dalam pengembangan strategi ketahanan nasional yang meliputi ketahanan ekonomi, pangan, sosial kemasyarakatan, dan ketahanan hankam. Yang kedua yaitu sebagai wawasan pembangunan nasional. Di sini wawasan Nusantara diartikan sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan nasional yang tentunya mencakup kesatuan politik, perekonomian, sosial budaya, serta aspek hankam. Yang ketiga yaitu sebagai wawasan pertahanan dan keamanan nasional. Di sini wawasan Nusantara dijadikan sebagai dasar dalam merencanakan pertahanan dan keamanan nasional, geopolitik, geostrategi regional, serta upaya hankam lainnya. Dan yang terakhir yaitu sebagai wawasan kewilayahan. Di sini wawasan Nusantara diartikan sebagai dasar untuk menetapkan batas-batas wilayah Indonesia supaya nanti ke depannya tidak terjadi sengketa wilayah-wilayah perbatasan Indonesia. Nah, demikian penjelasan dari kami terkait konsep wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara itu kita sudah ketahui bersama fungsinya apa, konsep dasarnya bagaimana, dasar hukumnya itu apa, kita sudah mengetahui. Tinggal kita apa? Kita memahami secara betul-betul, kita kemudian juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tujuan dari kesatuan Republik Indonesia itu tetap erat dan tidak akan terjadi lagi permasalahan seperti misalnya apa yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu sengketa perpecah belahan antara Timor Leste dan Indonesia. Karena seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa konsep wawasan Nusantara itu merupakan cara pandang negara Indonesia kepada dirinya sendiri secara geografis sebagai suatu kesatuan. Jadi bagaimana kita tetap menjaga negara Indonesia
tetap bersatu, maka kita harus betul-betul paham bagaimana cara kita bersikap, dan itu semua ada di konsep wawasan Nusantara. Nah, jika teman-teman memiliki suatu pendapat yang berbeda, mungkin ada beberapa literatur yang menjelaskan itu tidak sama dengan apa yang sudah kami jelaskan tadi, nanti bisa disampaikan atau ditanyakan instruksi sesuai waktu yang sudah ditentukan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Indonesia tanah air beta pusaka